Hai, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Setelah mempertimbangkan, Wuri memutuskan untuk menjaga dan melahirkan bayi yang dia kandung. Sampai di rumah sakit, Wuri terkaget karena Nomancul berlumuran darah dan Wuri pingsan. Nah, Rafael malah menangkap Wuri dibanding menangkap istrinya. Penyelidikan kematian Nomancul akan dilakukan di rumah sakit. Karena hal itu, maka Kang J tidak bisa menemani Wuri untuk periksa kandungan. Maka Rafael yang bersedia menemani Wuri untuk bertemu dokter. Sambil berbincang, Wuri memastikan supaya bayi yang dia lahirkan bisa hidup bahagia dengan keluarga Rafael dan istrinya. Sedangkan sebelumnya Rafael telah berencana untuk bercerai dengan istrinya. Hal ini membuat Rafael tidak yakin harus menjawab apa. Esok harinya, Wuri melihat Rafael terlihat seolah sedang bermesraan bersama aktris. Kejadian itu membuat Wuri penasaran dengan pribadi Rafael dan mulai mencari tahu tentang dia. Banyak rumor yang menyatakan bahwa Rafael adalah seorang yang suka foya-foya dan berpesta. Penyelidikan di rumah sakit terus dilakukan. Wuri yang telah melihat rumor Rafael meminta tolong pada Kang J untuk menyelidiki Rafael juga. Dia tidak mau bayi yang dilahirkannya ada pada keluarga yang tidak baik-baik. Wuri juga memastikan akan mencari tahu tentang pribadi Rafael sendiri demi bayi itu. 엄청 간절하게 원하고 잘 키우실 것 같았는데 내가 확실하게 알아봐야겠어. Choi Sung Il yang mengetahui bahwa Wuri adalah anaknya berusaha untuk mendekatkan diri dengannya. Kang J sebenarnya telah mengetahui ada yang tidak beres pada hubungan Mari dan Nomancul dan telah mengantongi beberapa bukti. Namun setelah Kang J menemui Mari, dia seolah berpihak pada Mari dan tidak melaporkan barang temuannya. Karena jika Kang J melaporkan barang bukti itu, kemungkinan ada penyelidikan pada Rafael dan Mari. Jika Mari ditangkap, lalu siapa yang akan membesarkan bayi yang akan dilahirkan Wuri? Wuri memantapkan diri untuk menemui Rafael, memastikan apakah dia masih bermain-main dengan perempuan lain, sedangkan dia sudah akan punya anak. Di saat yang sama, Wuri melihat kedekatan Rafael dengan wanita lagi, dan pesan di HP Rafael yang mencurigakan. 대표님. 예? 죄송해요. 잠시만요. 아니, 저희 이제 그만 나갈까요? 왜 미끄러졌지? Semakin penasaran, Wuri terus mengikuti Rafael, sampailah ia melihat Rafael sedang berbincang mencurigakan dengan si aktris. Yah, Wuri, sembunyi di balik pot segede itu, ya ketahuan dong. 여기서 뭐예요? 무슨 사이예요? 예? Ternyata Wuri salah sangka. Saat itu, si aktris menemui Rafael untuk mempertemukan keponakannya yang merasa berterima kasih pada Rafael karena telah menyemangatinya untuk melewati penyakit yang dia rasakan. Anak itu menderita sakit yang sama dengan Rafael. Wuri yang malu hendak melarikan diri, namun Rafael mengejarnya. 같이 가요. Diceritakan bahwa Rafael mungkin terlihat nakal, namun itu dulu, tidak sekarang. Dia telah berubah semenjak dia didiagnosa menderita kanker perut stadium 3. Sama seperti ibunya yang telah meninggal karena penyakit yang sama. Kenyataan ini membuat Wuri merasa tidak enak hati pada Rafael. Tiba hari di mana Wuri harus cek dokter lagi. Tak disangka semua datang untuk menemaninya. Semua pada berebut untuk masuk ke ruang dokter bersama Wuri. Namun karena terlalu banyak orang, dokter meminta untuk sebagian orang keluar. Akhirnya diputuskan, Wuri dan ayah dari bayi itu yang tinggal di ruang periksa. 말고 모두 다 나가주세요. 하면 오늘 검사 못합니다. Wuri dan Rafael berbincang tentang bagaimana Wuri berkeinginan menjadi penulis. Wuri bercerita sambil terbayang pertemuannya dengan Rafael dulu. Mereka berdua terlihat terkesima dengan gambar bayi yang ditunjukkan dokter di layar. 모니터 보세요. 안녕. 살려고마. Pemeriksaan kehamilan selesai. Terlihat Kang J dan Rafael berebut perhatian pada Wuri dan bayinya. Kang J memutuskan untuk menyerahkan barang bukti yang telah dia temukan kepada ketua pemeriksa. Demi bayinya, Rafael memutuskan untuk tetap bersama Mari, meski belum bisa memaafkan apa yang telah Mari lakukan. Melihat gambar bayi yang masih berukuran kecil, Wuri mulai merasa kebingungan di dalam hatinya.
rasa sayang pada sesuatu yang akan dia jaga selama 9 bulan, dan ketakutan jika dia tidak bisa memberikan bayi itu pada orang lain setelah dia melahirkannya. Beberapa hari lewat, Wuri dan Kang Jae hendak menemui Rafael dan istrinya untuk menyapa secara resmi. Di dalam perjalanan, Wuri mengaku bahwa Rafael lah laki-laki yang berbagi first kiss dengannya saat trip sebelum kelulusan dulu. Wuri pun kaget saat bertemu Rafael lagi, dan berpikir kalau Rafael tidak mengingatnya. Kang Jae tidak menyalahkan Wuri, namun ia terlihat tidak nyaman. Di lain tempat, perbincangan Rafael bersama Mari membuat Rafael tiba-tiba mengingat Wuri sebagai wanita yang pernah dia temui dulu. Rafael buru-buru memastikannya pada Wuri. 우리 전에 만났었죠?